Sebel gue anjir, dites dulu malah begitu. Iya, yeah. Oke. Cek. Oke, udah mulai banyak yang masuk. Oke, selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya di webinar malam hari ini. Oke, sebelum kita mulai webinarnya, saya mau tes dulu apakah suara saya jelas. Teman-teman semua boleh komen langsung di kolom live chatnya. Kalau jelas, langsung bilang jelas. Dan juga silakan buat yang baru hadir, langsung absen aja. Ya, absen, boleh sebutkan nama dan juga asal kotanya, karena saya juga mau tahu nih rata-rata yang nonton webinar itu dari mana aja. Oke? Apakah jelas suara saya dan gambarnya juga jelas? Ya, silakan langsung di kolom komentar, di kolom live chatnya. Oke, hadir ya. Dari kota mana aja nih? Coba ya, saya mau coba absen dulu. Oke, jelas-jelas, mantap ya. Dari Sukabumi, dari Depok, Tangerang, Bukit Tinggi, Medan, Bogor, Palembang, Denpasar. Wih, mantap ya. Dari berbagai penjuru Nusantara ya, ada semuanya. Oke, dari Jakarta, dari Garut, Cikarang. Oke, ya. Udah ramai, sudah sekitar 200 orang yang hadir. Nah, sebelum kita mulai webinar malam hari ini, saya sedikit ingin membahas ya, khusus buat teman-teman yang baru. Saya ingin kasih tahu dulu ke teman-teman semua, khususnya yang baru, bahwa webinar Abdi ini untuk member sudah kita laksanakan sebanyak 41 kali nih ya. Jadi nggak berasa ini adalah webinar yang ke-41 dan ini kita adakan khusus eksklusif untuk teman-teman semua yang sudah jadi member, yang mana di biasanya webinar kita jalankan itu biasa akan membahas hal-hal dari mulai hal yang basic atau hal yang dasar sampai dengan tingkat yang lebih lanjut lagi. Jadi teman-teman punya sarana untuk belajar yang lebih. Kan selama ini mungkin sebelum ada webinar belajarnya di dashboard, di kopdar, di training gitu aja udah banyak banget, betul ya. Ditambah lagi udah sebanyak itu teman-teman bisa belajar, ditambah lagi webinar yang tiap minggu rutin. Itu dia ya. Jadi eh, ini adalah sebuah fasilitas untuk teman-teman yang mana di luar sana kalau teman-teman ingin dapat fasilitas ini itu ya memang harus keluar 5 sampai 10 juta ya. Udah pasti di luar sana seperti itu. Nah, tapi di Abdi, teman-teman beruntung banget justru di Abdi jadi fasilitas itu dia. Jadi di saat di luar sana dijual mahal sekali 5-10 juta, di Abdi malah jadi fasilitas.
Sekaligus saya juga ingin sedikit menginformasikan khususnya mengenai kondisi terbaru ya. Nah, mungkin teman-teman semua sudah cukup familiar dengan kondisi sekarang ya, yang mengharuskan semuanya dikerjakan dari rumah. Ya, mungkin banyak di antara teman-teman yang merasakan. Nah, intinya adalah sekarang mungkin yang namanya belajar online, belanja lewat online, kemudian jualan lewat online dan seterusnya, mungkin sekarang sedang sedang banyak sekali dilakukan oleh banyak orang. Ya, padahal padahal kami sendiri, khususnya dari Abdi, itu kita sudah mengadakan ini jauh sebelum adanya fenomena seperti sekarang. Ya, jadi di saat orang-orang baru mulai, orang-orang baru sadar bahwa oh ternyata belajar itu bisa dilakukan lewat online ya, oh meeting bisa lewat online, jualan juga bisa lewat online, bahkan menghasilkan hanya bisa bahkan bisa juga dilakukan hanya dengan online aja dari rumah. Sekarang orang baru menyadari hal itu, yang mana kita sudah melakukan hal ini 2 tahun, 2,5 tahun sebelum saat ini gitu. Jadi mungkin banyak yang baru tersadar di saat kita sudah melakukannya jauh lebih dulu. Jadi buat teman-teman yang sudah gabung di Abdi, beruntung sekali sebetulnya karena memang kita udah mulai ini jauh lama sebelum ini. Gitu dia. Jadi pastikan dimanfaatkan semua fasilitas-fasilitas yang ada karena memang ini bisa dibilang tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas ini, hanya member saja yang bisa. Jadi pastikan dimanfaatkan. Oke. Nah, malam hari ini kita akan membahas materi apa? Oke, kabar baiknya buat teman-teman semua, malam hari ini kita akan share lagi, saya akan sharingkan materi mengenai Google Ads ya. Mungkin kalau kemarin-kemarin sempat belajar Facebook Ads. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sharing soal Google Ads. Wah, ini luar biasa sekali buat teman-teman karena training Google Ads kalau teman-teman mau ikut itu di luaran sana harganya bisa di atas 5 juta udah pasti itu. Apalagi training-training yang bagus biasanya 2 hari itu 5-10 jutaan ya. Saya pernah ikut sekitar 7 jutaan harganya. Di sini teman-teman kabar baiknya nggak usah bayar lagi, bahkan jadi fasilitas dan teman-teman bisa langsung praktek. Oke? Nah, sebelum kita mulai, saya ingin agar teman-teman malam hari ini bisa praktek semuanya. Jadi pastikan saran saya dipraktekkan ya. Siapkan laptopnya, siapkan catatannya, agar teman-teman bisa sambil praktek juga. Jadi saran saya mungkin online-nya lewat handphone ya, tinggal ngeklik linknya kan dari Telegram lewat handphone. Kemudian nanti teman-teman juga sambil praktek juga di laptopnya gitu. Jadi saran saya siapkan alat-alatnya untuk praktek, laptopnya dan juga catatannya agar saat ini juga teman-teman bisa langsung praktekkan karena memang Google Ads ini luar biasa teman-teman. Banyak sekali member-member Abdi yang bahkan bisa menghasilkan, bahkan awalnya gaptek sekalipun, ya bahkan awalnya gaptek sekalipun aja, itu bisa menghasilkan. Ya bahkan kemarin saya ketemu dengan seorang ibu-ibu ya, sudah cukup senior usianya, sudah di atas 60 tahun, tapi beliau bisa mendapatkan 11 reseller cuman dari Google Ads. Dan pas saya tanya, belajar dari mana? Ternyata beliau belajarnya dari webinar yang biasa diadakan. Jadi sebenarnya webinar yang membahas Google Ads itu udah sempat dibahas sebelum-sebelumnya, dari mulai yang basic atau yang dasar sampai ke tingkat yang lebih lanjut itu sudah dibahas dan sudah banyak member yang mempraktekkan. Dan sekarang saya juga melihat perkembangan member-member yang luar biasa sekali karena memanfaatkan Google Ads. Jadi sekali lagi teman-teman pastikan semuanya bisa mempraktekkan. Tapi kalau misalnya nanti ada yang baru masuk di tengah-tengah ketinggalan, nggak usah. Misalnya teman-teman punya reseller baru masuk di tengah-tengah ketinggalan, nggak usah khawatir, tenang aja. Karena ini ada rekamannya. Jadi nanti selesai webinar, link yang tadi di-share di Telegram itu bisa ditonton lagi. Itu dia. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena ada rekamannya juga. Tapi saran saya kan lebih enak kalau sambil dipraktekkan saat ini juga. Ya mana tahu nanti ketika dipraktekkan malam ini, besok udah ada hasilnya. Ya, dan itu sering sekali terjadi khususnya waktu training-training ya. Misalnya waktu training FB Ads itu banyak sekali teman-teman juga member-member yang sudah mempraktekkan ya bahkan hari besoknya atau bahkan 5 jam setelah praktek itu langsung dapat hasil. Itu sudah banyak terjadi di training-training FB Ads. Nah, semoga malam hari ini teman-teman semua bisa langsung merasakannya juga. Amin. Oke, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Semoga apa yang saya sharingkan malam hari ini bisa bermanfaat dan bisa jadi berkah buat kita semuanya. Berdoa dipersilakan.
Amin. Oke, berdoa selesai. Sekarang kita langsung lanjut saja ke pembahasan. Mungkin saya sedikit membahas apa yang tadi saya ingin membahas lebih dalam soal Google Ads, namun dari dasar. Oke. Nah, eh, agar lebih kondusif, nampaknya kolom chatnya biar saya tutup dulu, saya matikan dulu agar teman-teman lebih fokus lagi menyimak materinya. Eh, saya matikan dulu kolom chatnya. Nanti di akhir teman-teman tenang aja, tetap akan bisa konsultasi, tetap bisa chat nanti di akhir. Nanti saya akan adakan sesi tanya jawab khusus. Ya, jadi untuk sekarang saya matikan dulu kolom chatnya ya agar teman-teman bisa fokus menyimak. Oke. Nah, oke, kita langsung mulai aja. Kolom chat sudah saya matikan, jadi pastikan teman-teman bisa lebih fokus lagi. Nah, malam hari ini apa yang kita bahas? Ada 4 hal tentunya yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana cara sederhana mendapatkan reseller dan omset produk dengan teknik beriklan di Google Search Network. Ya, apa itu Google Search Network? Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Yang kedua, kita juga akan belajar apa saja faktor penentu yang membuat iklan di Google bisa jadi sangat efektif sehingga efeknya bisa meningkatkan omset Anda 3 kali lipat. Ya, tentunya Anda pastinya mau kan? Nanti akan kita pelajari apa saja faktor-faktornya. Nah, yang ketiga, kita juga akan belajar mengenai product knowledge yang mana kalau teman-teman kalau kita ngomongin bisnis, kalau kita ngomongin jualan produk, ya product knowledge itu tentunya sangat penting sekali karena itu menunjang teman-teman semua agar pengetahuan tentang produknya meningkat. Efeknya apa? Efeknya teman-teman bisa jualan lebih banyak lagi. Oke, agar omsetnya juga bisa meningkat drastis khususnya dalam 30 hari ke depan. Nanti akan kita bahas. Yang keempat, nanti tenang aja akan saya buka sesi tanya jawab khusus buat teman-teman yang ingin bertanya ya. Tenang aja nanti akan ada sesinya khusus. Sekarang pastikan teman-teman fokus, siapkan catatannya, siapkan posisi terbaiknya karena eh, teman-teman mengikuti webinar malam hari ini itu anggap saja seolah-olah teman-teman sedang mengikuti seminar offline, sedang mengikuti mungkin training-training offline ya. Posisikan atau anggaplah seperti itu karena kalau karena biasanya kan kalau di seminar offline atau di training offline kan teman-teman biasanya fokus nyimak, duduk mungkin karena secara online banyak yang menganggapnya santai atau sepele gitu. Padahal sebenarnya enggak. Harusnya justru dengan webinar online ini justru teman-teman bisa lebih fokus lagi dan bahkan tanpa harus keluar rumah kan hanya dari rumah aja tapi bisa ngikutin, bisa praktek bahkan bisa dapat hasilnya. Jadi sekali lagi pastikan fokus. Oke. Nah, kita akan langsung mulai pembahasan di malam hari ini. Yang pertama adalah bagaimana caranya mendapatkan banyak reseller dan omset produk dengan teknik beriklan di Google Search. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke bahasan intinya, saya perlu mengenalkan dulu kepada teman-teman semua apa saja sih jenis iklan di Google Ads ya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini kita akan belajar Google Ads lagi dari dasar. Ada 2 jenis iklan di Google Ads. Yang pertama, kita akan belajar yang namanya Google Search Network. Yang kedua, Google Display Network. Ya, apa perbedaannya apa masing-masing? Ini sedikit saya jelaskan, nanti akan saya contohkan juga. Jadi di Google Search Network itu bisa dibilang iklan kita muncul kalau ada orang yang mencari di Google. Itu dia. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan ke materi intinya, jadi malam hari ini bahkan akan saya praktekkan juga, makanya saya pastikan agar teman-teman pastikan apa namanya sambil membawa laptopnya, sambil pegang laptopnya agar bisa sambil praktek juga, sambil nyatat juga. Jadi Google Search itu bahkan ketika orang mencari iklan kita muncul. Ya, kenapa ini jadi sangat penting? Karena di momen seperti ini, teman-teman perlu sadari bahwa aktivitas atau penggunaan internet itu tentunya melonjak drastis. Betul ya? Itu saya juga dapat informasinya, dapat datanya dari berbagai sumber. Peningkatan penggunaan internet itu bahkan meningkat drastis. Kenapa bisa meningkat drastis? Ya sederhananya, yang namanya kita sekarang ada di rumah, mengikuti imbauan pemerintah untuk terus beraktivitas di rumah, tentunya segala aktivitas yang biasanya kita lakukan secara offline jadi harus dilakukan secara online. Kalau kita harus melakukan sesuatu secara online berarti kita butuh internet ya. Jadi wajar penggunaan internet melonjak sangat drastis dan itu efeknya kemana? Efeknya ke ke bisnis bisnis online tentunya, bisnis di internet gitu. Jadi
efeknya orang semakin sering membuka sosmed, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan juga efeknya juga orang semakin banyak membuka Google. Ketika orang mencari apapun, rata-rata, kalau saya tanya ke teman-teman semua, teman-teman kalau mencari barang tertentu, atau mungkin nyari tips-tips tertentu, atau mungkin solusi dari, mungkin ada masalah kesehatan atau apapun, nyarinya di mana? Nyari info tentang corona, nyarinya di mana? Di Google. Betul ya? Jadi, memang sekarang orang-orang tuh mencari sumber informasi apapun, itu di Google. Makanya ada istilahnya Mbah Google, ya. Google tuh kayak tahu semuanya, karena memang kita mencari apapun di Google. Jadi, bayangkan ya, karena semua orang mencari sesuatu itu di Google, berarti trafficnya atau pengunjung Google setiap harinya itu banyak atau banyak sekali, teman-teman. Ya pastinya banyak sekali. Jadi makanya eh, penting sekali untuk teman-teman juga bisa menguasai Google Ads karena memang traffic ke Google itu cukup tinggi. Jadi ada dua, Google Search dan Google Display. Kalau Search itu ini akan langsung saya bahas. Kalau Google Search Network itu adalah kalau kita membuat iklan yang iklan kita akan tampil kalau ada orang yang mencari. Contohnya, kalau Anda searching nih di Google, ya. Saya kasih contoh aja sederhana, misalnya Anda nyari pakaian tertentu, misalnya mungkin sekarang udah mau puasa atau mau lebaran, mungkin ya teman-teman nyari baju lebaran misalnya. Ya, jual baju muslim gitu. Ketik di Google. Terus muncullah website-website seperti ini. Itu dia. Nah, nanti kan akan muncul website-website yang ada tulisan ad. Ad. Nah, itu salah satu contoh iklan. Nah, ini salah satu contoh yang dicontohkan di layar. Itu adalah, eh, saya mencontohkan, saya ingin mencari peppermint essential oil. Ya. Ketika saya ketikkan di Google peppermint essential oil, ternyata yang muncul iklan websitenya bahkan dari Essenzo langsung ya, essenzo.co.id ya. Ini yang muncul langsung. Jadi ya bayangkan tuh kalau kita beriklan di Google Ads, kalau ada orang yang mengetikkan kata kunci tertentu, itu iklan kita akan muncul. Dengan catatan, kita memakai kata kunci tersebut sebagai targetingnya. Maksudnya seperti apa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Intinya, Google Search Network ini adalah iklan Anda akan muncul ketika ada orang yang mencari kata kunci tertentu. Nah, kata kuncinya itu, kata kunci apa yang bisa kita targetkan, itu kita bisa targetkan sendiri. Jadi misalnya kita ingin, contoh ya, contoh kalau saya ngambil di gambar ini, contoh saya jual peppermint nih, peppermint Essenzo. Ya, jualan ini nih, peppermint ya. Jualan peppermint Essenzo misalnya, eh, saya mikir dulu nih, kira-kira orang kalau mau nyari peppermint, itu ngetiknya apa sih di Google? Kan gampangnya gitu. Ya, kalau emang orang yang udah tahu, bisa aja langsung ngetik peppermint essential oil. Atau kalau misalnya dia belum tahu tentang brand Essenzo, belum tahu tentang peppermint, mungkin dia akan mengetikkan peppermint gunanya buat apa? Kita harus pikirin dulu lebih dalam. Oh, gunanya buat apa misalnya? Buat migrain atau mungkin flu dan batuk anak. Ya udah, kemungkinan kan orang akan mencari seperti itu tuh kata-kata kuncinya. Itu bisa kita targetkan. Jadi ketika ada orang mengetikkan kata kunci itu, misalnya eh, jual obat batuk anak alami misalnya. Nah, kalau orang mengetikkan kata kunci tersebut, iklan kita bisa muncul kalau kita menargetkan kata kunci itu. Nanti lebih jelasnya akan saya praktekkan langsung, jadi teman-teman bisa langsung praktekkan saat ini juga. Oke, itu Google Search, jadi iklan kita muncul kalau orang mencari kata kunci tersebut. Nah, yang sekarang, yang kedua, itu ada Google Search Network. Nah, Google Search Network ini sifatnya agak berbeda dari Google Search. Jadi kalau Google Search itu kan hanya muncul kalau dicari. Kalau Google Display itu ibaratnya kita nyamperin gitu. Jadi kalau ibaratnya pedagang, si Google Search Network ini pedagang yang nungguin di tempat gitu. Nunggu di toko aja, nunggu orang yang datang ke toko. Kurang lebih gitu. Tapi kalau Google Display Network itu ibaratnya kayak sales ya, sales yang keliling gitu. Sales yang keliling nawarin barang, nawarin produk, bawa-bawa brosur gitu. Kurang lebih begitu tuh. Itu Google Display Network. Jadi pembedanya mungkin itu ya, analoginya kalau Google Search Network itu pedagang yang dia punya tempat sendiri dan dia menetap, bukan pedagang keliling. Kalau Google Display Network itu ibaratnya pedagang keliling. Itu dia. Ya, jadi itu sedikit gambarannya. Nah, kalau Google Display Network itu contohnya seperti ini. Saya yakin teman-teman sering sekali kena iklan di Google Display Network ketika teman-teman buka sebuah website tertentu, misalnya buka detik.com, atau mungkin buka website-website terkenal ya, misalnya kompas.com, atau mungkin buka YouTube bahkan, atau mungkin ketika teman-teman buka aplikasi. Nah, sering lihat nggak ketika buka website-website tersebut, ada muncul iklan di kanan misalnya, atau biasanya di kanan, kolom kanan, ya.
di kanan, di kolom kanan atau kanan atas biasanya suka muncul. Ya, pernah mengalami seperti itu? Ya, kalau memang pernah, itulah salah satu contoh iklan Google Display Network. Dan bahkan lebih canggihnya adalah kita bisa membuat iklan display network ini muncul ke orang-orang yang memang tertarik dengan produk kita. Wah, ini canggih banget, nanti akan kita pelajari tentunya di teknik yang lebih lanjut. Yang sekarang kita akan pelajari adalah yang dari basic dulu, yang dari dasar dulu. Jadi pastikan teman-teman praktekkan, simak semuanya dari awal sampai habis. Oke? Jadi ada dua, Google Search dan Google Display. Nah, sekarang bagaimana cara memulainya? Oke, sekarang saya akan langsung masuk ke teknisnya, bagaimana cara memulai. Cara memulainya, pastikan teman-teman semua sudah, pertama adalah yang perlu dipahami, pastikan teman-teman buka ads.google.com. Nah, ini. Oke. Nah, sebelum kita praktekkan, ini saya jelaskan dulu, mungkin tidak akan terlalu panjang di sini. Setelah ini kita akan langsung praktek, ya. Kenapa Google Ads sekarang memang tadi saya sudah sebutkan juga, orang mencari apapun sekarang di Google, khususnya sekarang di mana penggunaan internet itu melonjak sangat drastis, ya. Sangat drastis, jadi perlu diperhatikan juga. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, lebih mudah juga untuk digunakan. Jadi targetnya hanya berdasarkan keywordnya, hanya berdasarkan keyword atau kata kunci saja, dan bahkan format iklannya juga hanya menggunakan teks. Ini kalau di Google Search Network. Yang berikutnya, pengunjungnya juga lebih tertarget. Kenapa lebih tertarget? Karena memang orang-orang yang nanti mengklik iklan kita, iklan Anda teman-teman semua, itu adalah memang orang-orang yang nyari. Logikanya dapat ya, orang-orang yang nanti ngeklik iklan. Teman-teman ketika nanti iklannya jadi, itu biasanya orang-orang yang apa? Orang-orang yang emang nyari, orang-orang yang emang butuh, dialah yang akan mengklik iklan tersebut. Makanya tingkat konversinya juga lebih tinggi. Nah, inilah keunggulannya kita beriklan di Google Ads, ya. Kelebihan berikutnya, karena budget iklannya yang bisa kita keluarkan bahkan bisa lebih minim. Tentunya ini ada caranya, tentunya ini ada tekniknya yang teman-teman bisa pelajari di webinar ini juga, ya. Jadi pastikan setiap ada webinar member dari Abdi pastikan ditonton, karena akan ada banyak sekali ilmu-ilmu terbaru, ilmu-ilmu update yang bahkan teman-teman belum pernah pelajari sebelumnya, tanpa harus keluar uang jutaan atau keluar uang lagi. Ya, tinggal tonton aja webinar Abdi tiap Selasa, ya, dapat aja ilmu baru. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kenapa kita perlu pakai Google Ads. Kemudian, nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, teman-teman perlu setup dulu akun Google Ads-nya. Nah, kebetulan karena saya sudah punya akun di Google Ads, jadi kalau saya praktekkan, kalau saya langsung pertama adalah ketik dulu di browser ads.google.com. Ya, silakan teman-teman boleh langsung ikuti, boleh langsung lakukan ads.google.com. Teman-teman bisa langsung ketikkan seperti apa yang saya tulis di layar ads.google.com. Oke. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang baru ya. Karena kalau saya kebetulan karena sudah punya akun, jadi kalau saya mengetikkan ini akan langsung masuk ke dashboard iklan saya. Ya, jadi memang ini harus akun baru, makanya saya screenshot aja. Ya, saya screenshot seperti ini. Ya, ya biasanya kalau belum sign in ke emailnya, ya biasanya suruh sign in dulu. Pastikan ini mudah sekali. Syarat beriklan di Google Ads itu cukup mudah. Pastikan punya email Google atau Gmail. Itu sebetulnya. Jadi pertama itu dulu, pastikan punya email Gmail atau Google-nya agar bisa beriklan di Google Ads. Kemudian ketika sudah sign in ke emailnya, nanti teman-teman akan langsung dapat pilihan seperti ini, New Campaign. Nah, teman-teman jangan langsung diklik next-nya. Nah, ini banyak sekali yang salah. Makanya saya perlu apa ya? Saya perlu tegaskan ke teman-teman semua. Ketika mulai iklan di Google pertama kali, jangan langsung klik new campaign, jangan langsung diklik bagian next-nya. Biasanya kan kalau yang nggak tahu, oh nih di next, next, tahu-tahu nggak ada settingnya atau apa. Nah, jadi pastikan ikuti dulu langkah-langkahnya seperti ini. Nah, sebelum mulai, eh, kan sign in dulu tadi ke email. Ketika sudah sign in ke email, nanti teman-teman langsung dihadapkan dengan halaman ini nih untuk membuat campaign atau iklan baru. Oke,
ketika membuat campaign atau iklan baru, teman-teman jangan pilih next, tapi pilihnya switch to expert mode. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, bisa langsung teman-teman klik switch to expert mode. Oke. Nah, kalau sudah, ya ini saya tunggu beberapa detik agar teman-teman bisa langsung melakukannya juga. Tenang aja buat yang tertinggal, ya. Buat yang tertinggal, buat mungkin yang baru masuk, tenang aja ini ada rekamannya. Ketika selesai webinar, teman-teman bisa langsung klik lagi link webinarnya. Ini nggak akan dihapus karena ini webinar khusus member, jadi tidak akan dihapus, teman-teman bisa mengikutinya lagi dari awal. Oke, switch to expert mode. Jika sudah diklik switch to expert mode, ya, teman-teman akan langsung dihadapkan pada halaman seperti ini, ya. Biasanya diarahkan untuk membuat campaign baru, new campaign, betul ya. Nah, teman-teman jangan langsung continue dulu, tapi pilihnya create an account without a campaign, ya. Eh, buat kalau bahasa Indonesianya, buat akun tanpa kampanye, gitu dia. Jadi pastikan pilih yang tombol yang biru itu ya, bukan continue, tapi create an account without a campaign. Buat akun baru tanpa kampanye. Jadi jangan langsung bikin campaign, tapi bikin akunnya dulu. Jangan langsung bikin iklan gitu gampangnya. Oke? Nah, kalau sudah, nanti teman-teman akan langsung dihadapkan dengan halaman seperti ini. Ini biasanya teman-teman melakukan untuk melengkapi data. Ya, melengkapi informasi dan juga data-data yang diperlukan. Ini ada 3. Pertama, tentukan billing country-nya. Billing country-nya pastikan teman-teman pilih Indonesia. Ya, pilih Indonesia aja. Agar nanti ini ada pengaruhnya dengan pembayaran. Ya kalau teman-teman di Indonesia kan pastinya pembayarannya pakai rupiah. Beda dengan di luar negeri. Jadi pastikan billing country-nya pilih Indonesia. Kemudian uh, kemudian untuk time zone-nya pilih sesuai dengan zona masing-masing. Ada yang di WIB mungkin Indonesia Barat pilihnya GMT plus 7 Jakarta. Kalau yang di Indonesia Tengah itu pilihnya Makassar Time ya GMT plus 8. Kalau yang di Indonesia Timur atau WIT pilihnya GMT plus 9 Jayapura Time. Jadi sesuaikan dengan tempat di mana teman-teman tinggal aja. Gitu kalau di Indonesia Barat plus 7, GMT plus 7, Indonesia Tengah plus 8, Indonesia Timur GMT plus 9. Nah, kalau sudah kalau sudah, teman-teman langsung pilih currency-nya. Currency ini mata uang yang akan dipilih untuk pembayaran. Jadi, pastikan teman-teman pilihnya rupiah. Oke, pilih rupiah. Nanti kalau dolar nanti malah repot ya. Nggak dipilih. Banyak nih yang kasusnya milihnya dolar. Nanti billingnya dolar juga. Ya repot. Konversinya repot. Nanti teman-teman ngitung-ngitung sendiri budget habis. Wah, habis 15 dolar. Berapa tuh 15 dolar? Kali dulu sama rupiah. Ribet ya. Jadi langsung aja rupiah. Nah, kalau udah, teman-teman bisa langsung submit. Submit, otomatis akunnya akan langsung jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, congrats, you are all done. Ya. Sudah selesai, ya berarti teman-teman udah siap beriklan. Tinggal pilih explore your account. Jadi, memang amannya sih di awal, set up dulu akun Google-nya. Supaya nanti teman-teman ngiklannya benar-benar tinggal ngiklan aja. Itu dia. Jadi di awal akan saya jelaskan dulu basic-basic yang diperlukan atau mungkin hal-hal yang diperlukan sebelum memulai beriklan di Google Ads. Itu dulu yang perlu kita teman-teman pelajari dan pahami di awal. Nah, ketika sudah jadi, setup-nya tadi udah jadi, diklik Explore Your Account, nah teman-teman langsung masuk ke dashboard seperti ini, All Campaign. Itu dia. Jadi, sebelum masuk ke sini, teman-teman perlu melakukan langkah-langkah seperti tadi. Nah, kalau sudah di dashboard yang ada tulisan all campaign atau semua kampanye, itu langsung teman-teman bisa langsung beriklan dari situ. Itu dia. Nah, saran saya teman-teman ganti bahasa di Google Ads-nya dengan bahasa Inggris. Ya. Karena nggak cuma Google Ads, Facebook Ads juga, Facebook Ads pun itu juga teman-teman disarankan pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena memang teman-teman mau ikut training dimanapun, itu pasti semua trainer-trainernya menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Inggris. Bukan berarti nggak cinta bahasa Indonesia, bukan. Tapi memang, apa ya, memang
ya itu istilah internasional. Jadi teman-teman belajar dimanapun, termasuk belajar di Indonesia pun, dengan trainer-trainer yang ada, itu semua pakai istilahnya bahasa Inggris. Justru untuk memudahkan. Oke? Nah, kalau sudah masuk ke dashboard ini, all campaign, teman-teman bisa langsung mulai bikin iklannya. Nah, malam hari ini mungkin akan sedikit saya contohkan beriklan Abdi. Nanti kalau sempet plus beriklan Esenzo. Tapi sebenarnya sih teman-teman tinggal tinggal disesuaikan aja. Misalnya orang tuh kalau orang yang kira-kira tertarik belajar di Abdi, orang nyari apa sih di Google? Kan gampangnya gitu. Nanti sesuaikan aja. Kalau misalnya, oh saya mau praktek Esenzo, ngiklan ngiklan produk apa, misalnya ngiklan produk peppermint. Kira-kira orang kalau nyari peppermint, itu ngetiknya apa ya di Google? Nah, itu bisa sambil dipikirkan, sambil kita praktekkan. Oke, kalau sudah, nanti kita akan langsung membahas bahasan yang kedua. Tapi sebelum kita bahas bahasan yang kedua, kita praktek dulu bagaimana caranya beriklan di Google Ads. Oke, sekarang kita langsung ke dashboardnya. Teman-teman bisa langsung memperhatikan. Oke, ini adalah dashboard atau tampilan di Google Ads ketika tadi teman-teman sudah sudah melakukan setup akunnya. Nah, sebelum mulai iklan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, khususnya dalam masalah pembayaran. Ini biasanya banyak sekali yang bertanya, bagaimana cara pembayaran di Google Ads? Apakah harus pakai kartu kredit? Kalau nggak punya kartu kredit, gimana? Dan seterusnya. Nah, karena banyak sekali yang bertanya, oke, saya jelaskan dulu sekarang, agar teman-teman bisa paham. Jadi, next-nya, saya harap tidak ada lagi pertanyaan ini, karena saya sudah jelaskan di webinar. Ya, sebelumnya udah saya jelaskan sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Malam ini saya jelaskan lagi, khusus buat Anda ya yang memang baru nonton, yang baru gabung, baru tahu apa itu Google Ads, akan saya langsung praktekkan sekarang. Oke? Kalau bisa teman-teman langsung ikutin juga langkah-langkahnya, praktekkan juga ya agar teman-teman nanti pas sudah beres webinar itu udah beda lagi pertanyaannya ya. Jadi bukan bukan nanyain hal yang udah dibahas di webinar. Jadi saran saya langsung dipraktekkan juga. Silahkan klik Tools and Settings yang ada yang ada gambar Tools and Setting ya. Kemudian pilih billing. Billing. Nah, di billing ini kita ingin menentukan pembayaran. Oke. Ini kita ingin menentukan pembayarannya. Teman-teman bisa pilih billing setting. Itu dia. Oke. Ini kita ingin menentukan pembayarannya. Kita pembayarannya pakai metode apa? Nah, pembayaran pakai metode apa? Nah, teman-teman bisa melakukan berbagai metode. Oke. Pertama, yang bisa digunakan pertama pakai kartu kredit. Yang jelas kartu kreditnya yang ada logo Visa-nya. Visa, logo Visa itu bisa bisa digunakan pembayarannya. Bisa juga pakai kartu debit, tapi itu pun yang ada tulisan Visa-nya. Atau mungkin Genius, itu juga bisa. Oke. Yang ketiga, kalau belum punya semuanya, manual transfer juga bisa. Jadi transfer ke bank secara manual. Dan itu bisa dilakukan lewat m-banking, bisa dilakukan lewat ATM, jadi bisa dilakukan. Jadi kalau misalnya di awal belum punya kartu debit, ya mungkin kalau yang males pakai kartu kredit, mungkin nggak punya kartu kredit, pakainya kartu debit aja, tapi mungkin kartu debitnya bukan yang berlogo Visa, pakai bank transfer manual aja. Oke, jadi eh, pertama, ini kan di payment setting ya. Nanti akan ada menu seperti ini. Ini kebetulan karena sudah di setting. Kalau teman-teman mau men-setting pembayarannya, bisa pilih di bagian billing ya. Billing summary. Itu dia. Oke. Billing summary. Nah, di billing summary ini kan ada menu nih. Make payment atau buat pembayaran. Ini teman-teman bisa langsung klik make payment. Kemudian nanti bisa langsung pilih mau pembayaran yang mana. Oke. Ini kebetulan karena sudah ada pilihannya, jadi bisa langsung transfer atau pakai kartu debit ya. Ini saya kartu debit yang ada logo Visanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau langsung nih, kalau misalnya belum ada kartu yang dimasukkan, biasanya pilihannya cuma money transfer sama add credit or debit card. Itu dia. Ya, jadi misalnya seperti ini ya. Ini saya contohkan ulang. Kalau teman-teman misalnya belum masukkan kartu, ya pilih make payment.
Kemudian nanti langsung pilih aja add credit or debit card. Nah, di sini langsung masukkan nomor kartunya, kemudian juga sampai dengan, kalau kan ada nomor kartu yang 16 digit itu, sampai dengan security code-nya itu juga dimasukkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, itu teman-teman bisa langsung gunakan kartunya untuk pembayaran. Ya, jadi silahkan nih dipraktekkan. Nanti kalau udah, nanti akan langsung masuk ke sini. Ketika udah masuk ke dalam payment-nya, kartu Anda udah masuk, itu bisa langsung melakukan pembayaran. Oke. Nah, itu kalau pakai debit card. Misalnya, Mas, saya nggak bisa nih debit card-nya, bermasalah dan sebagainya dan sebagainya. Ya udah hubungin banknya dulu aja. Yang penting logo Visa ya, jangan sampai bukan logo Visa. Karena kalau bukan logo Visa, jadinya nggak bisa. Itu, jadi pastikan itu diperhatikan. Ya, jangan sampai miss di bagian situ, jangan sampai terlewat. Karena itu justru yang paling pentingnya. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman mau langsung ya tanpa masukkan kartu, mau langsung aja karena mungkin belum punya, ya udah langsung make payment. Kemudian ini cara paling gampang sebenarnya ya. Pilih aja langsung money transfer ya. Pilih make payment. Nanti kita akan langsung melakukan. Nah, ini akan langsung keluar nih billingnya. Teman-teman bisa transfer eh, ke rekeningnya Google. Ya nanti biasanya banknya tuh Citibank. Terus biasanya pakai virtual account. Ya, ini biasanya masing-masing orang tuh punya virtual account-nya masing-masing dengan nama penerimanya tuh PT Google Indonesia. Jadi transfernya ke Google langsung. Nah, banyak yang nanya biasanya untuk di awal itu nggak langsung masuk teman-teman saldonya. Biasanya banyak yang, wah saya udah transfer nih ke rekeningnya Google, tapi kok hari ini saya cek belum masuk. Iya, memang seperti itu. Ya, jeleknya kalau kita pakai pembayaran langsung, uangnya nggak langsung masuk, tapi nunggu 4 hari kerja biasanya. Ya, di sini kan ada tulisannya nih, wait for confirmation yang poin ketiga ini. Ya, biasanya 5 hari kerja. Ya, biasanya nggak sampai 10 hari kerja sih. Biasanya paling cuma 4 sampai 5 hari kerja aja. Jadi memang di awal harus tunggu dulu. Ya, tunggu saldonya masuk. Nah, kalau sudah melakukan transaksi, ini saran saya ini ketika nanti teman-teman melakukan transaksi, ini di foto atau di screenshot terserah, ya. Di foto boleh atau screenshot atau dicatat nomor rekeningnya. Nanti teman-teman transfer senilai terserah mau berapa. Mau isi budget berapa. Ya 200.000, 300.000, 400.000 terserah. Bebas sesuai dengan budgetnya masing-masing. Ya di awal misalnya mau 200.000 boleh nggak? Boleh. Ya, pokoknya bebas ya. Disesuaikan aja dengan budget masing-masing. Nah, kalau sudah berarti teman-teman sudah melakukan transaksi. Sekarang teman-teman bisa langsung mulai beriklan. Nah, bagaimana cara beriklannya? Kalau teman-teman masih ada di menu ini, ya kita kembali dulu, kita back dulu. Ya, kita back dulu dari sini. Ini kan ada tombol back nih, langsung klik aja tombol back-nya. Nah, kita langsung mulai praktek beriklan dari awal. Nah, ini penting sekali harus dipahami. Nah, biasanya di awal tampilan di dashboardnya seperti ini. Bagaimana cara kita memulai iklan? Teman-teman bisa langsung mengetik atau maksudnya mengklik klik tombol plus yang ada di campaign ini. Silahkan diklik plus. Nanti akan ada pilihan new campaign ya. Jadi kita ingin membuat campaign baru ya. Klik new campaign atau kampanye baru. Klik ya. Diklik new campaign. Di sini kita ingin membuat iklan yang baru. Kurang lebih seperti itu. Klik ya, klik new campaign. Nah, di awal kita akan dihadapkan dengan objektif atau tujuan seperti ini. Dapat misalnya nih, ini ada sales, berarti teman-teman tujuannya beriklan itu untuk mendapatkan penjualan, untuk langsung bisa mendapatkan penjualan. Kalau leads, biasanya teman-teman beriklan dengan tujuannya agar dapat database, biasanya seperti itu. Website traffic, ini biasanya teman-teman bisa beriklan dengan tujuan mendatangkan traffic atau pengunjung ke website teman-teman masing-masing. Ya, jadi di awal yang umum itu teman-teman pakai aja website traffic agar semakin banyak orang yang mengunjungi website Anda atau landing page Anda. Jadi ini diklik aja website traffic, kemudian di bawahnya sini ini bisa pilih
tipe iklannya, mau Google Search atau Google Display. Kalau untuk di awal pilihnya Google Search aja, Google Search Network, karena kita malam hari ini kan kita fokusnya ke Google Search ya. Jadi pastikan Google Search Network karena tadi ya kita ingin agar kita beriklan itu ketika orang mengetikkan kata kunci tertentu iklan kita bisa muncul. Kemudian jangan lupa masukkan landing page teman-teman masing-masing ya. Untuk masukkan landing page teman-teman bisa buka di dashboard masing-masing. Seperti itu ya, bisa buka di dashboard Abdi-nya masing-masing. Nah, nanti pastikan ketika sudah buka dashboard, pilih Tools, ya misalnya udah login seperti ini, pilih Tools, lalu pilih Landing Page. Teman-teman bisa langsung mengcopy landing page-nya di sini. Misalnya, ini saya kasih contoh, kita ingin beriklan Abdi dulu deh. Misalnya Abdi, teman-teman pilih landing page starternya, ini langsung di copy. Di copy, lalu dipastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa langsung ngetikkan landing page-nya. Kalau udah langsung continue. Oke, continue. Nanti kita akan langsung setting kata kuncinya. Yang pertama kita setting campaign-nya dulu, yaitu tujuannya. Maksudnya adalah teman-teman beriklan tujuannya ingin dapat apa. Yang kedua, kita setting bagian add group-nya. Ya. Add group-nya itu berarti kata kunci apa yang mau kita target. Gitu dia. Target kita kata kunci apa. Orang nyari kata kunci apa, lalu iklan kita muncul. Nah, tapi sebelumnya kita pilih dulu. Kita kasih nama dulu untuk campaign-nya. Saran saya untuk nama campaign-nya, pertama website traffic, karena memang karena kita beriklannya menggunakan objektif tersebut. Karena tadi kan kita pakai tujuan atau objektif website traffic ya, jadi namanya website traffic. Terus mungkin apa website traffic? Iklannya iklan apa? Iklan Abdi gitu aja ya. Karena mungkin nanti teman-teman bakal punya iklan banyak ya. Iklan banyak, mungkin iklan Abdinya nggak cuma bikin satu, tapi bikin banyak iklan. Jadi saran saya bikin aja website traffic Abdi 1 strip landing page yang digunakan. Misalnya landing page apa? Tadi kan starter 1 gitu ya misalnya. Kemudian untuk networknya pilih search aja, jadi di bagian displaynya langsung dihilangin aja centangnya. Oke. Kemudian untuk lokasi langsung aja teman-teman pilih Indonesia. Jadi ini adalah lokasi yang ingin teman-teman targetkan. Langsung pilih Indonesia. Kemudian untuk bahasa bisa langsung saran saya pilihnya 2 bahasa ya, antara Indonesia dan juga bahasa Inggris. Karena memang rata-rata orang itu apa namanya? Ini adalah bukan bahasa yang digunakan sama target market kita bukan, tapi ini lebih kepada bahasa yang digunakan di browser atau di handphone dari target market kita. Nah, biasanya kan orang-orang Indonesia itu di browsernya atau di apa? Di laptopnya itu kan bahasanya kalau nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Makanya kita langsung target kedua-duanya, ke baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk audiensnya ini dikosongkan aja karena kita tidak menargetkan berdasarkan audiens. Yang perlu diingat teman-teman, kalau kita pakai Google Search Network, itu kita hanya menargetkan iklan kita lewat kata kunci aja. Jadi nggak peduli dia mau usianya berapa, tinggalnya di mana, tinggalnya mungkin udah jelas ya di Indonesia, bahasa juga bahasa Indonesia. Mungkin lebih ke dia nggak peduli dia interestnya apa, atau mungkin tinggalnya di lokasinya di mana. Kita nggak menargetkan dari situ, tapi kita menargetkan dari kata kuncinya. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kata kunci yang kita target nanti akan kita setting juga di sini. Nah, budget selanjutnya kita langsung masuk ke budget. Nanti di bagian Google Ads, pembahasan yang berikutnya akan kita bahas soal audience. Tentunya ini di bagian Google Display Network. Nah, budget. Budget saran saya bisa dimulai dari 100.000 per hari. Ini minimal saran saya 100.000. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman, itu saya nyoba 50.000
pada akhirnya malah nggak muncul iklannya karena budgetnya terlalu kecil, yang mana efeknya karena budgetnya kecil, jadi kalau kita juga tidak dimunculkan. Ya karena mungkin orang-orang lain budgetnya lebih besar. Tapi tenang aja, dari mulai 100.000 aja udah bisa berjalan iklannya. Kenapa? Karena pada dasarnya mungkin banyak yang anggap 100.000 per hari itu berat. Ini budget per hari ya. Yang di setting di sini tuh budget per hari. Mungkin banyak yang anggap 100.000 berat. Ya mungkin cuma 50.000, mungkin 30.000, tergantung berapa banyak yang klik. Jadi iklan di Google Ads itu bedanya dengan di Facebook Ads adalah kita tidak eh, kita itu akan dikenakan biaya, kita akan kena charge itu ketika ada yang ngeklik iklannya. Jadi kalau Anda iklan nggak ada yang ngeklik, itu budgetnya utuh, teman-teman. Ya, jadi itulah salah satu enaknya di Google Ads, itu baru kena bayar kalau ada yang ngeklik. Jadi kalau iklannya nggak ada yang ngeklik, nggak kena bayar. Nah, itu dia. Makanya kadang saya iklan 100.000 budgetnya, tapi yang kepake itu nggak 100.000, bahkan bisa di bawahnya. Ya karena itu, mungkin faktor yang ngeklik nggak banyak, karena kurang menarik, yang ngeklik nggak banyak, akhirnya nggak kepake semua budgetnya. Nah, itulah salah satu keunggulan di Google Search Network. Kan kalau di Facebook mungkin beda ya. Kalau di Facebook ada yang ngeklik ataupun enggak, itu tetap kena biaya juga. Mungkin itu bedanya. Oke. Kemudian kita masuk ke bidding. Nah, bidding ini pilihnya kalau karena teman-teman baru, karena saya udah sering, jadi ada menu conversion. Untuk di awal pilihnya klik, ya. Jadi bidding itu apa? Nanti saya jelaskan. Nah, untuk ini ada pilihan maksimum cost per click bid limit. Ini saya jelaskan apa maksudnya. Jadi bidding itu adalah ibaratnya tuh kita lelang ke Google. Contohnya gini, maksudnya apa? Kan yang iklan di Google, logikanya yang iklan di Google banyak nggak? Ya banyak banget, mungkin bisa ribuan, mungkin bisa jutaan, betul ya? Tapi orang-orang yang sedangkan gini, halaman halaman satu Google, halaman 2 Google terbatas nggak slotnya? Sangat terbatas, betul ya? Karena kita ngomongin Google Search. Sangat terbatas, jadi iklan di Google Ads di slot halaman pertama dan halaman kedua itu kan sangat terbatas. Paling yang bisa masuk halaman satu 2 itu cuman belasan atau mungkin puluhan. Ya jadi nggak semua pengiklan bisa masuk. Nah gimana caranya agar iklan kita bisa masuk halaman satu halaman 2? Salah satunya dengan menentukan bidding. Biasanya makin besar nilai bid yang kita tentukan, peluang kita atau kemungkinan kita muncul di halaman pertama itu makin besar. Logikanya sederhana, teman-teman. Kira-kira teman-teman kalau nyari sesuatu di Google, itu yang teman-teman klik itu di halaman pertama atau halaman ke-10. Itu aja logika gampangnya. Tentunya halaman pertama. Ya kan orang rata-rata ngekliknya halaman pertama, bukan halaman ke-10. Jadi makanya orang berlomba-lomba untuk bisa masuk ke halaman pertama. Nah, salah satu caranya, ini tenang aja, akan saya jelaskan juga. Salah satu cara dengan bid. Ya. Bidnya teman-teman boleh setting, saran saya, nggak usah terlalu mahal juga. Saran saya dimulai aja dari 1.500. Ya. Biasanya kan orang pengennya CPC itu murah. Cost per klik. Cost per klik itu kan biaya yang dikeluarkan per satu orang yang ngeklik. Biasanya, oke. Oke, mohon maaf tadi sempat terputus. Sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, nah, tadi kita sudah masuk ke sini, ke bagian bit. Untuk extension sendiri, itu kita akan bahas di materi berikutnya. Mungkin kalau saya kasih contoh extension itu seperti apa, ini agar teman-teman juga ada gambaran. Extension itu seperti apa.
Ini contoh ya di Google kalau kita mengetikkan, misalnya apa nih kita ngetiknya nih, ya. Misalnya kita mengetikkan Akademi Bis Digital, misalnya aja ya. Nah, ini contohnya adalah extension tuh seperti ini nih. Ada ada apa namanya? Ada info-info tambahan di luar iklan. Jadi iklan kita tuh punya space yang lebih banyak. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi space kita tuh lebih banyak. Oke. Nah, itu nanti akan kita bahas di bahasan berikutnya. Sekarang kita langsung continue aja. Nah, setelah ini baru kita menentukan kata kunci apa saja yang mau kita tuju. Itu dia, kata kunci yang mau kita tuju, yang kita targetkan. Itu yang kita agar ketika orang mengetikkan kata kunci tersebut, itu orang bisa langsung ngelihat iklan kita. Ya, gampangnya seperti itu. Oke. Sambil sedikit menunggu. Save and continue. Ya, ini saya refresh dulu, agak lama nampaknya. Nah, oke, jadi kalau tadi udah beres, kita akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu kita menentukan kata kunci yang ingin kita target agar orang ketika mengetikkan kata kunci tersebut, tentunya iklan kita lah yang muncul. Nah, sekarang sambil nunggu, teman-teman boleh pikirkan kira-kira kalau orang ingin melihat iklan Abdi, orang-orang tertarik dengan Abdi itu di Google mereka ngetik apa? Kan gampangnya seperti itu tuh. Di Google mereka mengetikkan apa, jadi nanti teman-teman bisa langsung pikirkan. Contoh paling gampang, siapkan dulu aja kata kuncinya, misalnya, ini misalnya ya, Akademi Bisnis Digital misalnya. Ya, atau mungkin eh, cara cara belajar bisnis online. Itu teman-teman bisa langsung tentukan kata kuncinya. Oke, ini lama sekali ini ya. Sudah. Ya, kalau teman-teman lanjutkan, ini nanti akan langsung muncul kata kunci. Jadi kata kunci itu ada dua jenis. Ada yang bagian, ada mungkin teman-teman di situ bisa melihat exact match. Ada juga
press match ya. Exact match itu apa? Jadi exact match itu adalah kata kunci yang ketika orang mengetikkan kata kunci tersebut gitu ya. Ketika orang mengetikkan kata kunci tersebut itu iklan kita muncul. Jadi misalnya exact match itu kata kunci yang kalau diketikkan itu sama persis. Jadi misalnya kita menargetkan Akademi Bisnis Digital. Nah, kalau orang mengetikkan Akademi Bisnis Digital, iklan kita muncul. Tapi lain halnya kalau misalnya orang tersebut, misalnya kita targetnya kata kunci yang exact match Akademi Bisnis Digital, tapi orangnya nyarinya bukan Akademi Bisnis Digital, misalnya belajar belajar bisnis di Akademi Bisnis Digital. Itu iklannya nggak muncul, teman-teman. Jadi hanya orang-orang yang mengetikkan kata kunci yang sama saja gitu yang akan muncul. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu dari segi kata kuncinya. Kemudian itu yang pertama. Pertama kan exact match. Jadi yang betul-betul yang muncul itu orang yang nyari kata kunci yang sama persis dengan yang kita target. Nah, yang kedua, itu ada istilahnya press match ya. Jadi press match itu adalah kata kunci yang memang istilahnya kata kunci ketika kita menargetkan kata kunci tersebut gitu ya. Walaupun tidak sesuai dengan targetnya, misalnya target kata kuncinya Akademi Bisnis Digital, tapi orang mengetikkannya cara belajar di Akademi Bisnis Digital. Itu iklan kita tetap muncul, teman-teman. Atau mungkin dengan kata kunci yang lain ya, misalnya jual peppermint. Target kita jual peppermint, tapi ada orang mengetikkan jual peppermint essential oil, tetap apa namanya? Tetap muncul iklan kita. Nah, itulah bedanya. Teman-teman bisa apa namanya? Bisa langsung memperhatikan. Ketika tadi teman-teman melanjutkan itu akan langsung muncul. Oke. Ya, ini nampaknya agak sulit nih jaringannya ya. Jadi belum sempat tersambung lagi untuk ke bagian Google-nya. Ya, saya coba lagi. Ya, sebenarnya teman-teman bisa mempelajari ini. Kalau misalnya di bagian ini terputus, sebenarnya nanti ada di webinar 32. Teman-teman bisa tonton lagi di situ. Dan itu nggak dihapus, tenang aja. Jadi, pastikan teman-teman juga menyimak